dikalahkan 2-0 atas Rebellion di leg pertama atau ternyata Rebellion Zion masih bisa mengkonsistensikan pola permainan mereka di leg pertama hingga dengan leg kedua yang kali ini sudah mulai terlihat persebaran masing-masing hero dari masing-masing laning phase kita di game yang terakhir. Alright, sudah berada di posisi masing-masing dari kedua jungler, dari Janna Kitty dan juga dari Vincent. Sama-sama mencoba untuk mengambil ke arah purple buff ya terlebih dahulu. Mereka masih mencari momentum-momentum di awal. Untuk late game seperti ini bakal, kalau bisa aku lihat ya. Ini early game untuk Geekslate masih cukup balance. Sedangkan untuk Rebellion juga mereka butuh gimana kecepatan clearing minion di arah mid lane-nya. Sangat-sangat tergantung dengan adanya Swallow dan juga dengan adanya Aboy. Dan kali ini dia ada bottom lane. Luke mencoba untuk menyelamatkan diri tapi bakal ada first blood kah? Tapi ternyata Flicker dibalas dengan Flicker. Kars mengantongi satu first blood yang berharga dan bahkan dia berani dengan perhitungan yang matang maju sampai ke arah turretnya. Yes, dengan kolaborasi hadirnya Swallow, dia coba untuk trigger ke area Flicker tapi ternyata dia langsung dapetin keuntungan juga dengan adanya point kill yang berhasil diamankan. Luke menelan 1 poin kematian di area bottom lane. Tapi buat teman-temannya di rumah juga jangan lupa untuk cek promo kita dari Grab tentunya. Ada diskon 90% menanti dengan menggunakan promo grab2.2/MPL dan back to the game again. Dimana sejauh ini Rebellion Zion belum mau terlalu gegabah untuk bermain agresif. Begitupun juga dengan sebaliknya di area top lane. Wijanarko tuh udah mulai membandel. Dia memberikan SP-nya dengan adanya satu Guardian of Bulwark yang tadi sempat dikeluarkan. Tapi Baloyski kali ini mencari El momento yang bakal diciptakan dengan Iron Hook. Tapi ada bottom lane lagi, Luke kali ini yang baru saja bermain di game yang ketiga. Dengan tadi udah dapat 1 takedown. Yes. Sini harus mulai coba untuk catch up sama teman-teman nih. Janna Kitty sudah ikut ke arah bottom lane. Bahkan sudah ada Aboy juga ada di sana. Lihat Swallow, ini benar-benar menunggu semuanya. Dia mencari-cari momentum lagi. Tapi lihat bagaimana Swallow dengan Wings by Wings masih bisa mundur. Karena apa? Teman-teman Rebellion Zion lagi sibuk untuk ngamanin turtle yang pertama ini. Tapi lihat Baloyski sudah mulai terkikis dan tidak sempat kayaknya untuk memberikan bantuan karena Turtle. Waduh, Turtle diamankan tapi Feather Ice Strike kali dikeluarkan dan lihat bagaimana Vincent. Langsung ter-take down begitu saja loh. Ketika di area belakang dengan Split masih ada ternyata. Dan akhirnya mencoba menyelamatkan diri. Dan berhasil di cancel begitu saja dan akhirnya dari Geekslate. Kali ini mereka sedang diunggulkan dari team fight barusan di early game yang baru saja kita saksikan. Ya, 1 turtle ditambah dengan ada 1 point kill yang berhasil diamankan membuat Geekslate pulang dengan adanya cuan yang berhasil dikantongi. Tapi Kadera. Waduh, Spear of Misery-nya dari Hayes sudah dikeluarkan tapi tobat Boris membuat kenangan buruk terhadap Moscow Face. Dan akhirnya bisa ditumbangkan dengan sangat baik oleh Kadera. Kali ini membuat dari Kadera harusnya sangat-sangat kaya. Sangat-sangat diunggulkan dari segi experience-nya juga. Dan bahkan dia sebentar lagi bakal menuju ke arah level 6. Perbedaan 2 level tapi kali ini dengan Vincent mencoba untuk maju. Feather Ice Strike keluarkan. Aboy mencoba untuk mundur saja. Ada backup yang dilakukan oleh Baloyski. Tapi itu sepertinya hanya kertakan aja dari anak-anak Rebellion. Karena mereka sadar betul. Ketika ada satu momentum disediakan Baloy itu bakal menjadi teori ancaman yang besar. Aboy mencoba untuk mundur ke arah belakang tapi seperti Aboy masa bisa di-finish dengan sangat baik oleh anak-anak Rebellion Zion. Yes, efek tahun yang keluar disusul dengan adanya beberapa damage yang keluar dari Wijanarko membuat 1 player dari Geekslate tumbang begitu saja. Kedua belah mid lane mengamankan Mystery Shop sebagai item dari dari emblem yang diamankan. Tapi lihat di area top lane sana, udah mulai team fight yang terjadi. Nih, Janna Kitty ya. Ini bisa menjadi salah satu ancaman terbesar bagi Wijanarko juga loh. Yes. Dengan ada Immortal Coil yang dia punya, dia bisa ngegagalin dari satu Neon Blaze yang akan diciptakan oleh Wijanarko itu sendiri. Tapi di area top lane kali ini dari sosok Baloyski terus memberikan badan. Janna Kitty melakukan flanking tapi Iron Hook yang datang membuat dari Kadera mendapatkan poin kill yang begitu berharga untuk kali kedua. Yang Blaze bakal coba untuk dipop up begitu saja. Terkena efek stun, sayang, 1000 sayang. Tidak ada damage yang bakal membantu untuk menumbangkan Kadera. Sementara itu yang terjadi di area bottom lane, di area turtle pit-nya. Bakal coba untuk terjadi pertempuran yang luar biasa. Vincent bakal coba untuk ditarik mundur tapi Feather Ice dikeluarkan dan counter kali ini dari Aboy. Dan Vincent mendapatkan turtle tersebut tapi Vincent harus meregang nyawa di tangan Janna Kitty. Tidak bakal belum di area depan sana. Kars
tidak bisa bernafas lega lagi di arah bottom lane. 2 ditukar, nothing. Dua untuk nothing. Sorry tadi dari segi emblem Magic Worship yang diamankan ya. Tapi dari talent predictions kita bisa lihat juga bagaimana 3 suara untuk Geek Slate dan 4 suara ya untuk Geek Slate dan 2 suara untuk Rebellion Zion. Dan kita akan lihat bagaimana kesimpulan itu terjadi di akhir game. Karena kalau ngomongin Geek Slate, mereka udah bisa ngamanin early advantage-nya dengan pressure yang diberikan bertubi-tubi ke area seorang Haze. Kadera berhasil ngecicil karya Platinum Gold, ditambah lagi nyaris menghancurkan turret yang dijaga oleh seorang Haze. Dan kini bakal coba untuk memberikan perlawanan dengan Nenoman Blast. Kain dengan ada flicker Fedor Ice dan ini dia Elbow Retro dari Rebellion Zion sudah mulai tercipta. Agak sedikit terlalu lama apa yang dilakukan oleh Kadera karena minionnya juga nggak ada. Tapi momentum itu bisa diamankan dengan sangat baik oleh teman-teman Rebellion Zion. Maju ke arah depan, Wijanarko masih memimpin garisan. Sudah ada satu konsil yang bakal dibuka oleh Baloyski, tapi itu hanya untuk defensifnya saja. Karena lihat bagaimana minion udah bisa langsung di-clear oleh Geek Slate. Jadi PR mereka udah selesai. Ya sudah tersolve, hanya memberikan serangan kejutan saja, counter setup dengan hadirnya Swallow, tapi dengan item yang sudah mulai terlihat ya, equipment by Dunia Games. Kita lihat Swallow di sana udah ready dengan Clock of Destiny-nya, di mana damage yang dikeluarkan sudah mulai bisa menyumbangkan beberapa serangan yang menyakitkan pemain-pemain Geek Slate. Tapi kalau ngomongin Kadera dengan adanya pressure, Fury Hammer yang belum tahu nih arahnya kemana. Entah mengarah ke area Heptasis tapi dia rebel. Oh my god, look ya. Kali ini bisa ditumbangkan karena Swallow. Yang tadi udah aku mention. Ini punya peran penting bersama dengan adanya Aboy. Tapi kali ini dengan ada pelodihan di area top lane. Langsung bisa di Spiro Misery tapi Aboy. Cool altar yang datang. Belum bisa memberikan pressure maksimal cuman Kadera berhasil melumakan satu outer turret dan itu good point bagi mereka. Dan ini membuat dari Rebellion Zion yang melihat pergerakan 3 orang di atas. Ini membuat dari Vincent bakal coba untuk fokus ngamanin ke arah turtle, tapi Iron Hook udah dikeluarkan. Bahkan Jana Kitty berhasil mendapatkan turtle tersebut. Vincent mencoba untuk maju ke sendirian di arah depan. Selalu di arah belakang sana ada Baloyski dapat ancaman. Federal Strike yang on point. Membuat Baloyski akhirnya tumbang. Harus maju ke arah depan. Blast bakal coba untuk di pop up. Tapi bakal di sisi lain lihat bagaimana Luke berjuang sendirian. Masih ada split tapi seperti Luke masih bisa bertahan. Masih bisa untuk menduduki tapi ternyata tidak sempat lagi. Luke kali ini bisa ditumbangkan oleh teman-teman Rebellion Zion. Lihat efisiensi yang datang dari 10 pemain ini benar-benar baik sekali. Bagaimana Iron Hook yang dibuka oleh Baloy memberikan space buat Jana Cutie nge-secure karya Turtle. Tapi dengan adanya Swallow yang bisa mengoptimalkan posisi dengan Feather Strike ya. Iron Hook-nya on point banget tapi Feather Strike menjadi backupnya. Bahkan maju ke arah depan tapi Kors miscalculate. Ada Kadera brother di belakangnya. Dan membuat Kadera kali ini semakin kuat lagi dengan 3 poin kill yang udah dikantongi. Ya, dan ini juga bakal mempengaruhi gold difference by UBS Gold yang dimana kalau ngomongin Swallow dia udah megang 4.800 berbanding terbalik dengan Aboy yang tertinggal nggak terlalu jauh sebetulnya dari segi networknya. Cuman dari damage yang diberikan oleh Swallow ini udah perlu diperhatikan sih dari teman-teman Geek Slate karena posisi dari Swallow ini nggak bisa dijangkau. Mungkin bisa dijangkau kalau memang akurasi dari Baloyski, Iron Hook punya tuh bisa mengarah ke area seorang Swallow. Dan juga Jana Cutie, satu-satunya damage pasti dari resource yang dia miliki untuk menyentuh ke arah Swallow itu jadi salah satu jawaban bagi Geek Slate untuk bisa menumbangkan Swallow. Aku setuju sih, Swallow harus di shutdown kalau untuk teman-teman dari Geek Slate makin memperpanjang atau bisa dibilang persenan kemenangan mereka ya. Tapi di sini Swallow susah banget, wings by wings yang selalu on point, positioning Fedor Isaac juga on point, tapi Iron Hook kali ini dikeluarkan. Wijanarko dalam ancaman again and again, membuat dari anak-anak Geek Slate seperti yang mencoba untuk maju karena Wijanarko itu cukup sekarat. Dan dengan decimate dikeluarkan oleh Jana Kitty, itu udah cukup menumbangkan Wijanarko di arah depan. Sempat ada satu Fedor Ice Strike, tapi itu belum bisa menjadi jaminan untuk menumbangkan anak-anak Geek Slate. Dan bersama dengan Lord yang sudah hadir, Lord yang kali ini bakal coba untuk diadu harusnya karena perbedaan goldnya nggak terlalu jauh. Yes, perbedaan gold nggak terlalu jauh. Mungkin metode front to back ini harus menjadi jawaban juga bagi Slate untuk bisa masuk ke area backlane teman-teman Rebellion Zion karena lagi-lagi ya kalau ngomongin players gold yang sempat juga dibahas nih perbedaannya nggak terlalu jauh, masih kejar-kejaran di angka 1000 aja yang membuat masih ada celah bagi Geek Slate untuk bisa mengejar dan bahkan mengendalikan keinginan tersebut. Begitupun juga dengan Rebellion Zion yang dimana dengan potensi Swallow yang belum terpick off ini bisa jadi momentum emas bagi Swallow memberikan pressure karena Iron Hook sudah mulai terlihat dari Baloyski. Kalau kena mungkin bakal beda cerita ya, tapi 5 member sudah semuanya berada di area tengah, bahkan ada yang di area Lord Pit-nya. Cuman lihat bagaimana minion berjalan. Minionnya berjalan untuk anak-anak Geek Slate lebih baik.
di area top lane terutama. Kali ini dengan Jana Kitty yang terus memancing keberadaan anak-anak Rebellion supaya maju ke arah depan. Swallow masih mencari posisi yang tepat, masih mencari informasi. Oh, Iron Hook yang gak kena. Vincent coba untuk maju ke arah depan dengan ada Feder Isaac juga di pop up oleh Swallow. Mundur dia perlahan tapi pasti dari Gigslade, bakal conceal dari Baloyski. Mencoba untuk mundur saja, mencoba untuk menahan egoisme mereka. Tapi Iron Hook kali on point banget dari Wijanarko yang harus tumbang. Di sisi lain dari Gigslade sampai kepada Hayes. Mencoba untuk berubahkan Luger dan pada Vincent. Tolong memoris dari Kadera. Berhasil ditumbangkan Vincentnya. Tanpa ada retribusi untuk Rebellion Zion. Pastinya Gigslade dapat mengamankan Lord ini secara gratis. Lord diamankan begitu saja. Presented by Samsung Galaxy A34 dari Gigslade. Bagaimana dua pemain yang terpampang nyata langsung dieksekusi begitu saja dengan kolaborasi 5 pemain mereka di area Lord Pit. Dan center turret yang ada di area sisi mid lane langsung menjadi satu paket ketika Lordnya diamankan oleh pemain-pemain Gigslade dan Brody yang diamankan oleh seorang Kadera. Ini udah bisa diperhatikan karena Blood of Despair 165 physical attack sudah bisa disumbangkan melalui ada yang ketarik adik-adik. Vincent ditarik dengan Iron Hook tapi tolong Boris menjadi jawaban yang baik untuk teman-teman di Gigslade. Menghancurkan Vincent di garis depan. Ini membuat dari Gigslade bakal coba untuk merundung di area mid lane-nya. Ada satu tas dilakukan oleh Luke. Bahkan kali ini dengan satu inner turret yang berhasil dirontokkan, Lordnya masih tertahan di area top lane. Yes, Lordnya akan berjalan di area top lane. Ingat ini Lord pertama yang belum bisa untuk langsung nge-charge ke area base turret. Dan masih ada celah bagi Rebellion Zion dengan hadirnya Swallow. Ini jadi poin plus untuk mereka melakukan defensif. Cuman Gigslade di sini melakukan manajemen wave minion sangat baik di 3 laning pushnya. Kita lihat Iron Hook sudah mulai dibuka dan Swallow. Kali ini bahkan Hayes mencoba untuk clearing minion dengan sangat cepat. Dan ini lihat Lordnya bakal coba untuk lebih mudah dieliminasi oleh teman-teman Rebellion Zion. Ini harus cari posisi yang tepat untuk Hayes. Sempat ada beberapa pick off yang dilakukan oleh Wijanarko, setup yang dilakukan bersama dengan Swallow juga. Tapi keadaan Hayes agak sedikit lumayan terlambat untuk nge-backup. Dan itu kita lihat aja dari hasil killnya. Masih belum dapat pecat Lord. Tapi dengan ada Battle Emote, kalian bisa dapatkan sekarang sampai nanti tanggal 30 Juni 2023. Semua emoticon untuk tim-tim yang dari MPL ada loh, mendingan gak sekarang. Tapi dengan Feder Ice Strike udah mulai di pop up lagi dan lagi. Kali ini dengan ada Spear of History. Luke yang masih bisa selamat dan mundur dari belakang, tapi satu dia berblast. Ditambah dengan Flicker. Cold Altar Save the Day untuk teman-teman dari Gigslade. Dan bahkan mereka gak ada yang tumbang. Again, Luke masih survive. Luke masih bisa bertahan dengan adanya backupan yang datang dan Lord advantage di Lord pertama membuahkan hasil yang maksimal bagi Gigslade di mana dengan adanya Lord mereka bisa menembus satu base turret. Ini Lord yang belum bisa charge ke area base tapi Gigslade bisa maksimal ini bisa jadi 1 poin plus dan Rebellion Zion berada di posisi yang tidak diuntungkan karena semakin jauh kendali dari keuangan yang diamankan oleh Gigslade semakin mempengaruhi juga terhadap dari sisi item yang sudah diamankan oleh Kadera. Karena hingga dengan detik ini Kadera hanya baru terpick off 1 kali. Dan Swallow memang tidak terpick off hingga detik ini. Tapi dengan permainan front to back walaupun backline-nya nggak tumbang, Rebellion Zion mereka selalu mendapatkan kerugian yang cukup mendalam. Terbukti dengan banyaknya objektif mereka yang hilang di menit-menit sebelumnya. Dan ini udah bisa jadi momen buat mereka untuk masuk ke arah pertahanan Lord sih. Karena Lord yang kedua by Samsung Galaxy A34 sudah mulai hadir dan bahkan sudah mulai dipoking juga oleh Jana Cutie. Nih, ingat Aboy tadi udah dikasih purple buff. Ini harus hati-hati, altarnya cooldownnya bakal cepet banget. Tambah dengan item-item yang nanti dia punya juga. Dan ini bakal menjadi teamfight yang luar biasa panjang untuk Gigslade. Mereka bakal coba untuk memberikan pressure terhadap Lord yang sudah enhance pastinya. Ada Vincent di garis depan, tapi harus hati-hati. Rumput yang nggak bergoyang belum tentu nggak ada orang. Dan kali ini udah banyak yang muncul di area dari rumput tersebut. Luke masih fokus untuk memberikan pressure terhadap minion di area mid lane-nya. Bahkan nggak ada haste di bagian bawah. Ada haste di bagian bawahnya membuat dari Gigslade-nya bakal coba untuk fokus ke arah depan. Iron Hook, sayang. Masih belum bisa didapatkan. Ini nih. Ini aku ngerasa dari Gigslade benar-benar harus coba untuk bersabar terlebih dahulu. Walaupun Lordnya udah didapatkan dan El Momento bakal mereka ciptakan. Rebellion Zion setelah dapat notifikasi Lord diamankan, mereka langsung mundur. Tadi aware gak? Pas dia lihat ada haste di bawah, Konsil langsung cepet dikeluarin sama Baloyski. Dan itu distraction yang diberikan dari empat pemain lainnya cepet banget sehingga space yang di-create untuk Jana Cutie secure area Lord terbuka lebar. Lord yang kedua diamankan secara cuma-cuma again and again dan lihat peran dari Baloyski di sini benar-benar luar biasa menyulitkan.
dengan adanya trigger dari Iron Hook dan juga adanya satu buah Bloodhound yang kerap kali menghantui yang membuat Rebellion Zion selalu terpressure. Karena ketika ada Baloi pasti ada beberapa follow up yang datang. Baik dari Kadera, baik dari Abo yang ready untuk memberikan coveran. Dan kita bakal lihat juga bagaimana penanganan dari Rebellion Zion untuk bisa melakukan defensive mechanisms karena Swallow hingga dengan detik ini masih belum terpick off. Dan kunci utama dengan adanya Fred Airstrike ini bisa jadi jawaban juga buat Rebellion Zion menahan gempuran demi gempuran dari 5 player dan juga 1 player tambahan yaitu Lord Alright. yang kedua. Kali ini dengan adanya Lord sudah berjalan di bagian bottom lane. Feather Ice Strike menjaga teritori supaya Geekslate nggak bisa sembarangan masuk. Tapi udah nggak ada Feather Ice Strike dari Swallow. Masih coba untuk ditarik ke Iron Hook. Kode ke arah depan ditambah dengan Cold Altar. Membuat jangka panjang divide ini tidak terhenti. Karsnya hilang tapi Lordnya bisa diamankan. Di sisi lain Vincent mencoba untuk maju ke arah depan. Geekslate dengan 5 member yang lengkap. Mereka bakal mencoba untuk maju ke arah Vincent di arah depan. Dan itu dia. Turn apart Memories. Membuat Kadera mendapatkan point kill dan base turretnya akan segera menjadi milik Geekslate.